Untuk alat ini dia sudah terkoneksi dengan UPS. Nah, UPS-nya kalian nanti coba perhatikan di sini ya, kan ada tulisannya on atau oke gitu. Dan kalau kalian perhatikan ada gambar kayak ada garis nyambung. Itu biarkan dia selalu on ya. Jadi tidak usah kalian matikan. Nanti yang dimatikan itu hanya alatnya saja. Yang di situ biarkan dihidupkan. Nah, cara menghidupkan alatnya di sini ada tombol power angka 0 sama 1. Oke. Setelah kita pastikan dia sudah terhubung ke UPS, ini kita cetek aja ke angka 1. Nah, alat akan melakukan inisialisasi terlebih dahulu, jadi biarkan aja untuk alat ini inisialisasi sampai kita standby. Oke, sambil nunggu, kenalkan dulu 3 botol yang di samping kanan. Yang ini adalah namanya botol waste ya, waste atau limbah. Jadi limbah ini adalah hasil dari dia mencuci jarum. Kan ada jarumnya nih, propnya. Nah, jarum itu akan dicuci. Nah, pencuciannya itu dibuangnya di sini. Lalu kalau yang reservoir ini adalah stok air. Air di alat kimia Siwan ini sangat berpengaruh terhadap hasil. Karena air ini nanti akan bereaksi dengan sampel dan juga reagen. Jadi kalau airnya kurang bagus, nanti hasilnya juga tidak akan bagus karena dia ikut bereaksi ya. Ini harus air RO. Tadi kita ambil dari lab yang di sana ya, yang di belakang ya. Kebutuhannya adalah untuk 50 tes itu menghabiskan sekitar 2 liter air. Jadi saran saya sebelum kita mulai kerja ini penuhin dulu. Ini kan tadi kayak sisa setengah nih kan kita instalasi. Nanti kita coba penuhkan dulu dan yang ini harus dikosongkan. Untuk yang limbah ini ada botol cairannya. Mana ya? Oh, ini dia. Ini kan masih isi air nih. Jadi kalau suatu saat kalian lagi running sampel, tiba-tiba ininya udah penuh, kalian bisa langsung pindahkan ke botol cadangannya. Karena kan ini kalau kita lihat, nah dia tidak ada selang yang ke bawah, jadi langsung bisa angkat kepalanya, pindahin. Itu kalau misalkan lagi hujan ya, tiba-tiba kan lupa membuang dan dia udah buber misalkan. Jadi tidak harus menghentikan pemeriksaan. Biasanya kalau login ke alat itu kalian satu user satu akun atau satu untuk semua? Untuk semua Admin CTV. aja. Oke. Kalau itu ada sedikit. Kalau admin aku udah buatin admin khusus. Admin. Ini user yang Ya, yang iya yang umum, bukan yang apa namanya? bukan per user ya. Jadi ini sudah Service. administrator. Oh, administrator. Bisa kasih kan? Oh, Full service ya? full service. Oh. Jadi kalian bisa mengganti, mendelete itu bisa pakai akun ini. Gak apa-apa, atau mau dibikinin akun user. Yang ini aja ya. Admin Siwan admin. Oke, sudah. Kemudian sebelum kita memulai kerja, tadi kita harus bereskan yang di sini dulu. Nah, ini kita ceknya di menu prepare. Ada 3 kolom. Yang di sini kan ada water. Water itu maksudnya yang di botol putih. Botol putih ini kita harus klik, dia akan full dan kita harus isi ini penuh. Jadi jangan mengklik full kalau misalkan kita tidak Mengisi. isinya ya. Oke, kita isi aja dari sini. RRO ya. RRO harus Ya. RRO. Bisa. Oke. Pakai corong ya. Nggak ada apa gitu. Bisa atau dipindah dulu. Mana-mana. Iya. Jadi selangnya kan bisa masuk ke botol gedenya Tapi langsung. nggak harus vakum kan? Nggak harus. Nah, yang penting selangnya masih nyampe aja. Iya. Ini nih. Yang bawah, yang di dalam ya, Yang sedikit. putih. Ya.
Ya. Jadi kan ini angkat masuk ke botol. Terus yang ini, yang limbah, ini kita angkat lalu kita buang. Buangnya di mana? Wastafel Ya, stapel. Di lampu. ke, jadi dia kosong, empty. Harus kosong ya. Iya benar. Nah yang ini jangan diklik ya, yang cleaner ini adalah botol tutup merah. Kalian baru klik ketika ganti botol baru. Karena kalau kalian klik dia balik ke 100. Padahal kan udah kepake ini. Itu aja, yang lainnya boleh diklik kecuali yang ini. Oke, udah. Lalu ini sudah persiapan. Nah, setiap pagi itu maintenance-nya cukup sederhana. Kita masuk ke menu utility, ada maintenance. Nah, yang dikerjakan setiap hari adalah yang deproteinase pop. Dia akan minta setiap hari, tandanya nanti akan warna merah. Ini kan udah hijau karena tadi sudah dikerjakan. Ini kita belajar, kita kerjakan lagi yang maintenance hariannya. Jadi sebelum kerja, sebelum masukin kontrol ataupun sampel, kerjakan dulu yang ini. Cara mengordernya adalah kita klik di sini, deprot, baru ada kan kayak gambar play ini, klik. Nah dia kasih tahu komponen yang harus disediakan ada, dia bilang ISE deprot itu ini namanya ISE deprot. Ini kan cuma dapat 1 botol, nanti kalau habis itu berarti harus order. Nah ISE deprot nanti kalian tuang ke dalam sini. Dia kan ada miliannya nih, 1 mili dan 0,75 mili, ya kan ya. Nah biasanya aku ngerjakannya itu adalah setiap hari hanya 1 mili. Ini kan tadi pagi 1 mili ku isi, masih ada sisa nih. Nanti ku top up lagi sampai garis yang atas ini. Ada kan garis-garisnya ya, itu 1 mili. Jadi tidak perlu pipet gitu. Kalian bisa top up, kira-kira aja, kalau lebih nggak apa-apa. Nah ini ISE depot. Nanti kalau sudah selesai jangan dibuang, bisa disimpan kulkas 4 derajat. Nanti besok top up lagi. Harus selalu top up ya, karena kan dia kepake tuh. Nah ini aktivator juga sama, kita isi. Kalau aktivator kalian kan dapat banyak tuh di kulkas, masih yang ISE depotnya cuma dapat 1 botol. Lalu cara menempatkannya kita ikutin sarannya, kita klik OK. Nah dia kasih tahu posisi 1 aktivator. Ini kan deprot, yang ini aktivator. Berarti kita ingin tempatkan di posisi 1. Deprot posisi 2. Nah, kalau sudah ditempatkan, lalu kita tinggal centang OK. Dan jangan meletakkan sesuatu di atas ini ya, dia bisa jalan. Takutnya nabrak. Oke, udah, sambil nunggu kalau ada yang tanyakan silahkan ditanyakan ya. Kalau sampel harus dipindah ke sini atau bisa pakai tabung? Oke, kalau sampel. Jadi kalau sampel untuk bawaan pabrik settingannya adalah dia minta diameternya ini minimal 13 mm. 13 mm itu setara dengan tabung yang bisa kalian pakai buat ngambil darah NDTA. Itu boleh. Yang tidak boleh disarankan adalah pakai yang tadi cup dot, cup-nya jangan lebih kecil ya. Nah itu dia lebih kecil, jadi ada kemungkinan nanti dia nabrak. Jadi kalau kalian pakai yang cup dot, baik tanding sampel ataupun kontrol, hati-hati aja nanti dia ketabrak, resikonya jarumnya patah. Kalau jarumnya patah berarti nanti dari betul kalibrasi ini pakai ini. Tidak ada sensornya nih ya, jarumnya itu. Ada, tapi dia sampai mentok dulu. Oh. Kalau misalkan kayak sampel-sampel sedikit itu kan biasanya kami kan Ini kan biasanya. Oke. Nah sampel bayi biasanya kan kalian ambil cup dot, letakkan di atas ini. Itu bisa, dia bisa mau mengerjakan, cuma hati-hati aja, pastikan dia kayak posisinya pas di center. Karena kan dia bisa miring-miring gitu kan. Nah itu jangan miring, karena ada resiko si jarumnya tuh nggak pas di tengah, tapi kayak kesentil pinggirnya gitu. berarti Itu aja. pakai yang tabung vakum itu baru ditaruhin Di atasnya. kapnya itu Iya, bisa. bisa. Cuma ya itu aja, hati-hati aja kalau misalkan ada resikonya. Sama kan pakai yang ini nggak sih, pakai gel tabungnya ya. Iya. Nah itu pre-analitiknya kalian coba dipastikan lagi, kalau dia suruh tunggu ya tunggu aja 10 menit, misalkan ditunggu 10 menit baru disentrifuge 10 menit biasanya kan. Nah itu jangan dikurangin,
kalau misalkan dia belum ngeset si gelnya ini, kadang dia ada kayak pin gitu loh, melayang-layang. Nah, untuk alat kecil ini dia tidak dilengkapi dengan sensor cloud detection. Jadi dia akan terus menyedot, misalnya kayak kesedot gel nih, dia akan tetap ngambil Iya. tanpa memberitahu bahwa dia itu kesedot gel. Paling nanti di hasilnya kayak kurang dari gitu, karena kan mampet nih. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, cara troubleshootingnya adalah jalankan ini maintenance deadlock. Deadlock ini tujuannya untuk menyiapkan jarum. Jadi kan itu isinya hidrofluid, membersihkan jalur kalau misalkan si jarumnya itu ada yang mampet. Tapi kalau misalkan sudah di maintenance tetap nggak bisa, terpaksa kalian harus ganti jarum. Iya, makanya kalau pakai gel pastikan dia pas nunggunya benar-benar ditunggu sesuai waktunya. Sering banget. Iya, soalnya kalau yang gel aku sering menemu kejadian biasanya kan karena dia buru-buru kan, jadi dicepetin waktunya. Iya. Dia belum nge-set gitu. Sama satu lagi, tadi kan kita harus nyiapin ICE. Ini namanya kan. Dan yang ini disimpan di suhu kulkas 4. Iya, Ini juga 4. Ini 4 derajat. Nah, misalnya ini ada sisa, ini yang disimpan kan. Iya. Nah, berarti kita nyimpannya dalam kondisi terbuka begini. Oh, ada parafilm lah. Biasanya kan Biasa di parafilm ya, ya. pakai parafilm aja. Tutupnya pakai parafilm. Berarti nggak perlu pindah ini, nggak perlu ada yang Nggak lain. perlu pindah lagi, nggak apa-apa. Langsung Kode masuk ke sini, sini. ditutup. Jangan lupa dikasih kode. Iya. Apa tadi namanya? Verifikator. Nah, sambil nunggu ini, nanti kan kita akan mulai dengan memasukkan reagen. Aku ambil contoh dulu reagen di sini. Ini reagen NaCl. Jadi setiap tes itu ada yang sepasang, ada yang cuma satu botol. Jadi nanti jangan heran kalau misal ketemu reagen kok cuma sepasang, cuma satu botol doang gitu. Tapi ada yang lainnya ada 2 pasang, reagen 1, reagen 2. Nah, ini semua reagen kita ready to use. Kalian tidak perlu lagi mencampur ataupun menghomogenkan ya. Yang perlu kalian cek adalah gelembung aja. Jadi pas kalian buka, ininya kan kadang mungkin di pengiriman dia kebolak-balik, itu aja yang dicek. Kalau tidak ada gelembung tuh aman. Tapi kalau masih ada gelembung, kalian bisa hilangkan gelembungnya dulu sebelum kita masukkan ke dalam alatnya ya. Nanti kita contohkan satu, yang lainnya kalian coba. Untuk tes, jumlah tes ini satuan reagen kita tuh tes, tidak ada volume. Karena kan ada yang zaman dulu volume, kalian akan mencampur ya. Dan sisa volume ini berapa kira-kira. Kalau ini tidak ada kira-kira, dia semuanya fix. Misalkan dia bilang di sini kan 100 tes. Kalau sudah 100 tes nanti di situ sudah habis, dia tidak bisa dipakai lagi. Walaupun nanti ada sisa sedikit di bawah sini biasanya, itu dead volume. Kalau masih ada ya, tidak bisa dipakai kalau misalkan dia bilang jumlah tesnya sudah terpakai 100.